Oke, hari ini kita bakal bongkar sebuah studi kasus yang menegangkan banget dari dunia komputasi. Judul ceritanya, Deadlock Tengah Malam, dokumen yang nggak pernah tercetak. Langsung aja ya, coba deh bayangin situasinya. Sebuah laboratorium komputer di kampus, udah larut malam. Jam di dinding nunjukin pukul 23.55. Suasananya tegang banget karena deadline pengumpulan laporan tinggal hitungan menit lagi. Nah, di tengah kepanikan ini, ada dua mahasiswa. Kita sebut aja Andi sebagai proses A dan Rudy sebagai proses B. Mereka ini lagi balapan sama waktu. Cuma 4 menit tersisa buat nyelesain dan nyetak tugas akhir mereka. Taruhannya tinggi banget. Disinilah drama yang sebenarnya dimulai. Soalnya, sistem di lab ini punya beberapa aturan yang kaku banget. Yuk kita lihat aturan pertama yang jadi pemicu semua kekacauan ini. Dengan gerak cepat, Andi berhasil dapat akses ke satu-satunya printer yang ada. Di saat yang hampir bersamaan, Rudy juga langsung kunci satu-satunya scanner buat mindai referensinya. Dan, jeng-jeng, kedua alat ini sekarang terkunci khusus buat mereka masing-masing. Apa yang barusan kita lihat itu, ada istilah teknisnya. Namanya mutual exclusion. Gampangnya gini, satu sumber daya, kayak printer atau scanner, itu cuma bisa dipakai sama satu proses dalam satu waktu. Nggak bisa barengan. Nah, ini dia kondisi pertama yang jadi awal dari masalah kita. Oke, ceritanya makin seru nih. Sekarang kita masuk ke aturan kedua yang benar-benar bikin situasinya jadi makin runyam. Ternyata Andi baru sadar dia perlu mindai tanda tangannya buat halaman terakhir, jadi dia butuh scanner. Tapi dia nggak mau lepasin printer ya udah setengah jalan nyetak. Nah di sisi lain, Rudy udah selesai mindai dan sekarang giliran dia yang butuh printer buat ngeprint hasilnya. Jadi dua-duanya sama-sama ngehold alat mereka sambil nungguin yang lain. Kondisi kayak gini nih yang disebut sebagai hold and wait. Jadi, sebuah proses, ya dalam kasus ini Andi dan Rudy, itu megang satu sumber daya sambil nunggu sumber daya lain yang lagi dipegang sama proses lain. Dan, kita baru aja memenuhi kondisi kedua. Terus kenapa sih sistemnya nggak bisa beresin aja masalah ini? Jawabannya ada di aturan ketiga, dan ini bisa dibilang kelemahan fatal dalam sistemnya. Sayangnya, sistem operasi di lab ini tuh kayak nggak punya kuasa gitu. Dia nggak bisa maksa Andi buat ngelepasin printer, atau maksa Rudy ngelepasin scanner. Sistemnya cuma bisa nunggu tanpa daya. Secara teknis, ini disebut no preemption. Artinya, sumber daya itu nggak bisa diambil paksa. Cuma bisa dilepasin secara sukarela sama proses yang lagi megangnya. Dan dengan ini, kita udah kena kondisi ketiga yang ngejebak mereka. Dan sekarang, kita sampai di puncak drama ini. Waktu 3 kondisi tadi ketemu sama yang keempat, terjadilah bencana yang nggak bisa dihindari lagi. Ini dia inti masalahnya. Andi megang printer, tapi nungguin scanner. Sebaliknya, Rudy megang scanner, tapi nungguin printer. Mereka berdua kejebak dalam lingkaran saling tunggu. Ini benar-benar ngebentuk sebuah lingkaran. Coba lihat panahnya. Andi nungguin sumber daya yang dipegang Rudy, dan Rudy giliran dia nungguin sumber daya yang dipegang Andi. Mereka udah ngebentuk rantai tunggu yang nggak bisa putus. Inilah kondisi keempat dan terakhir, circular wait atau antrian melingkar. Sebuah lingkaran setan di mana setiap proses macet nungguin proses berikutnya di dalam rantai itu. Dan sekarang, keempat kondisi sudah terpenuhi. Akibatnya, sistemnya lumpuh total. Nggak ada yang bisa maju. Inilah yang kita sebut sebagai deadlock. Waktu terus berjalan. Jam menunjukkan pukul 23.59. Deadline pun tiba. Dan karena kebuntuan ini, laporan Andi dan Rudy nggak pernah tercetak. Jadi, ayo kita rangkum sebentar ya. Yang baru kita saksikan ini adalah badai sempurna yang disebabkan oleh 4 kondisi. 1. Mutual exclusion. 2. Hold and wait. 3. No preemption. Dan 4. Circular wait. Keempatnya ini harus ada, baru deadlock bisa terjadi. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penting. Cerita Andi dan Rudy ini kan cuma metafora buat sistem-sistem yang kita pakai setiap hari. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa merancang sistem andalan kita buat mencegah lingkaran setan ini? Gimana kita bisa mutusin rantainya sebelum semuanya kejadian? Itu sesuatu buat kita pikirkan sama-sama.